Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat lemari tua, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah bikin kalian overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Teman-teman, kalian pasti pernah dengar ya tentang lomba mancing. Entah itu di kampung, di kota kecil, bahkan di daerah pinggiran. Suasananya hampir selalu sama, rame, heboh, penuh teriakan dan semangat. Ada yang serius banget, ada juga yang cuman iseng. Ada juga yang dari awal udah ngincer hadiahnya. Nah, cerita kali ini juga tentang lomba mancing. Tapi bukan sembarang lomba, karena di balik keseruannya ternyata ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Sesuatu yang berhubungan sama seorang dukun dan rahasia gelap di balik kemenangan seseorang. Coba bayangin dulu, sebuah kolam pancing yang luas, airnya agak keruh, tapi bukan karena kotor, melainkan karena saking banyaknya ikan di dalamnya. Di pinggir kolam, puluhan orang duduk berjajar dengan jorannya masing-masing. Ada yang pakai kursi lipat, ada yang duduk di ember, ada juga yang sampai bawa tikar. Di belakang barisan peserta, banyak penonton. Ada warung dadaan yang jual kopi, gorengan, mie instan, sampai rokok. Suara pengumuman panitia berkali-kali terdengar lewat pengeras suara. Kadang samar, kadang pecah, tapi tetap bikin suasana makin meriah. Nah, hari itu hadiahnya besar banget. Teman-teman, bukan cuma uang tunai puluhan juta, tapi juga satu unit mobil Pajero yang dipajang di dekat panggung. Mobil itu ditutup kain merah, bikin semua orang melirik terus. Di antara banyaknya peserta, ada satu pemuda bernama Raka. Umurnya sekitar pertengahan 20-an. Orangnya sederhana. Dia hobi mancing sejak kecil, tapi bukan tipe yang terlalu ambisius. Ikut lomba ya buat hiburan. Kalau rezeki dapat ikan ya syukur. Hari itu Raka ikut lomba bukan karena ngejar hadiahnya, tapi lebih karena ajakan teman-temannya. Rak, ikut aja. Lumayan kan kalau dapat rezeki, kata salah seorang temannya sambil nyodorin formulir pendaftaran. Raka akhirnya nurut. Dia duduk di tepi kolam dengan joran kayu yang sudah agak tua. Beda sama peserta lain yang peralatannya modern. Joran karbon, rel mahal, bahkan ada yang sampai pakai umpannya racikan khusus. Tapi di antara peserta, ada satu orang yang bikin semua orang langsung menoleh begitu namanya disebut panitia. Namanya Darman. Darman ini terkenal banget teman-teman. Bukan cuma di lomba itu, tapi hampir di setiap lomba mancing di sekitar daerah situ. Orang-orang sampai hafal wajahnya, karena ya dia sering banget menang. Entah juara 1, 2, atau 3. Pokoknya dia selalu naik podium. Kalau orang biasa mungkin sekali-sekali hoki, tapi si Darman ini beda. Setiap lomba
selalu saja ada ikan besar yang nyangkut di kailnya. Yang bikin aneh, alat pancingnya tuh nggak istimewa. Umpannya juga katanya biasa aja. Tapi ikan-ikan itu seperti selalu datang padanya. Raka awalnya santai aja, tapi lama-lama dia mulai memperhatikan. Di menit-menit awal lomba, hampir semua peserta belum dapat ikan. Tapi si Darman sudah dapat 2 ekor besar. Ukurannya hampir 2 kali lipat ikan rata-rata. Orang-orang mulai heboh. Waduh, Darman lagi. Heran gue sama dia. Hoki banget. Tapi ada juga yang nyeletuk pelan. Katanya dia punya pegangan loh. Ada dukunnya. Raka sempat mendengar bisikan itu. Awalnya dia anggap bercanda. Tapi ketika melihat ekspresi orang-orang yang ngomong, mereka kayak serius. Ada rasa was-was, kayak ngomongin sesuatu yang gak enak. Waktu terus berjalan, Raka masih belum dapat ikan. Sementara Darman lagi-lagi berhasil narik seekor ikan emas yang ukurannya hampir gak masuk timbangan. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri adalah momen berikutnya. Di seberang kolam ada peserta yang tiba-tiba teriak kesakitan. Tangannya seperti ditarik sesuatu dari dalam air. Dia jatuh ke kolam. Panitia buru-buru nolongin. Anehnya, setelah ditolong, peserta itu pucat banget. Nafasnya ngos-ngosan. Dan dia bilang, ada yang narik kaki saya, bukan ikan. Orang-orang heboh. Tapi panitia cepat-cepat nenangin, bilang kalau mungkin cuma kepleset. Raka yang melihat langsung merasa ada yang gak beres. Dan lagi-lagi, di saat semua orang panik, Darman justru dengan tenang duduk. Dan tak lama kemudian, kailnya kembali melengkung, pertanda ikan besar lagi memakan umpannya. Malam itu setelah lomba usai, Raka gak bisa tidur. Matanya masih terbayang kejadian tadi siang. Darman yang dengan entengnya menang lagi, sementara ada peserta lain yang sampai hampir celaka. Jangan-jangan bener ya, ada sesuatu di balik kemenangannya, batin si Raka. Sejak saat itu, Raka mulai punya tekad buat mencari tahu. Dia bukan iri sama hadiahnya, bukan juga karena ingin saingan, tapi lebih karena rasa penasarannya. Bagaimana bisa seorang manusia selalu menang, seolah-olah ada kekuatan yang membantunya. Dan dari sinilah cerita gelap ini itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Setelah kejadian di lomba itu, Raka jadi makin kepikiran. Bukan cuma karena Darman yang menang lagi, tapi juga karena peserta lain yang sempat hampir tenggelam. Kata orang itu ada sesuatu yang narik kakinya, dan itu sama sekali bukan tarian ikan. Malamnya, Raka ngobrol sama temennya yang juga ikut lomba waktu itu. Kamu nggak merasa aneh ya sama si Darman itu? Tanya si Raka. Temennya cuma nyengir. Lah, semua orang juga udah tahu, Rak. Dia itu punya pegangan. Katanya dia langganan sama dukun terkenal. Dukun? Maksud kamu dukun beneran? Iya, dukun beneran. Bukan dukun pijat. Tapi dukun yang bisa manggil bantuan goib. Konon tiap kali lomba ada makhluk yang bantuin dia narik ikan. Diam, merinding. Awalnya dia kira cuma gosip, tapi melihat keseriusan temennya, dia mulai yakin rumor ini bukan sekedar cerita iseng.
Beberapa hari kemudian ada lomba lagi di kolam yang berbeda. Raka sengaja datang, bukan buat ikut, tapi buat nonton. Dia ingin lihat langsung apakah fenomena itu kebetulan atau benar-benar nyata. Dan benar saja, begitu Darman datang, suasana langsung berubah. Orang-orang saling berbisik, ada yang bahkan langsung pasang muka masam. Lomba dimulai, peserta lain masih menunggu, tapi Darman lagi-lagi langsung dapat ikan. Besar lagi. Yang bikin aneh, waktu dia narik, air kolam itu kayak beriak nggak wajar. Bukan cuma riak kecil karena ikan, tapi seperti ada bayangan besar yang bergerak di bawah permukaan. Raka melotot, matanya nggak berkedip. Dia yakin betul ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar ikan. Setelah lomba selesai, si Raka pura-pura mengikuti rombongan orang pulang. Dia sengaja mengawasi ke arah Darman. Dan disinilah matanya menangkap sesuatu yang bikin jantungnya deg-degan. Darman gak langsung pulang. Dia menyelinap lewat jalan belakang, menuju ke sebuah rumah tua yang ada di pinggiran kampung. Rumah itu kelihatan sepi. Jendelanya ditutup rapat dan catnya sudah kusam. Di teras rumah itu berdiri seorang pria tua. Pakaiannya serba hitam dengan sarung melilit di pinggang. Rambutnya panjang, wajahnya keras, dan matanya tajam sekali. Raka merinding. Itu jangan-jangan dukunnya, batinnya. Dia melihat Darman memberi sesuatu seperti kantong plastik hitam kecil kepada pria itu, lalu mereka berbicara pelan. Raka nggak bisa dengar jelas, tapi sekilas terdengar kata-kata yang bikin darahnya berdesir. Besok lebih besar lagi, pancingan sudah siap. Sepulangnya dari situ, Raka nggak bisa tenang. Di kepalanya, wajah dukun tua itu terus terbayang. Matanya yang tajam, suaranya yang berat seolah-olah menembus pikirannya. Malamnya Raka bermimpi aneh. Dia mimpi sedang berada di tepi kolam. Airnya hitam pekat, lebih gelap dari biasanya. Dari dalam kolam itu muncul banyak tangan, pucat, berlendir, mencoba meraih kakinya. Dan di seberang dia melihat sosok Darman sedang duduk tenang, memancing, tapi di belakangnya berdiri bayangan hitam besar. Mirip makhluk raksasa dengan mata merah menyala. Raka terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak, seolah-olah mimpinya bukan sekedar bunga tidur, melainkan semacam peringatan. Keesokan harinya, Raka kembali lagi ke lokasi lomba. Kali ini dia nekat, ingin mencari tahu lebih jauh. Di sana, dia ketemu sama seorang bapak tua penjaga kolam. Bapak itu duduk di gubuk kecil dekat pintu masuk, merokok kretek sambil menatap air. "Pak, saya mau tanya sesuatu," sapa Raka hati-hati. "Iya, nanya apa, Nak?" "Bapak tahu nggak soal peserta namanya Darman? Katanya sering ikut lomba di sini." Bapak tua itu menarik napas panjang, lalu menghela asap rokoknya. "Ah, jadi kamu juga penasaran sama dia ya?" Raka mengangguk. "Begini, Darman itu memang beda. Bukan cuma pancingannya yang manjur, tapi ada sesuatu di belakangnya. Saya sendiri sudah lama jaga kolam, dan saya sering lihat hal-hal nggak wajar waktu dia ikut." "Maksudnya apa, Pak?" "Air kolam ini kadang jadi aneh. Gelap, berputar seolah ada sesuatu besar di bawah. Dan setiap kali begitu,
Tak lama kemudian Darman dapat ikan besar. Itu bukan kebetulan, ada yang bantu dia, ada yang manggil. Raka merinding. Bapak tahu siapa yang bantu. Bapak tua itu menunduk sebentar, lalu berbisik pelan. Dukunnya orang kampung sini juga tahu. Dia terkenal sakti, konon dia bisa manggil makhluk penunggu air. Makhluk hitam besar yang katanya dulu memang jadi penunggu rawa-rawa kecil sebelum tempat ini dijadikan kolam pancing. Penjelasannya itu bikin Raka makin yakin kalau ada sesuatu yang serius di balik kemenangan Darman. Bukan sekedar teknik atau keberuntungan, tapi ada kekuatan gaib yang benar-benar nyata. Sejak saat itu, Raka sadar dia nggak bisa lagi anggap enteng. Dia merasa harus mencari tahu lebih jauh tentang siapa sebenarnya dukun itu dan makhluk apa yang bersemayam di dalam kolam. Tapi dalam hatinya, dia juga mulai merasa was-was. Karena menyelidiki urusan seperti ini sama saja seperti mengetuk pintu kegelapan. Dan sekali pintu itu terbuka, belum tentu bisa ditutup kembali. Raka makin penasaran. Buat sebagian orang, mungkin cukup berhenti sampai gosip Darman pakai dukun saja. Tapi buat Raka, rasa penasarannya udah kelewat batas. Dia ingin tahu sebenarnya siapa dukun itu dan apa yang dia lakukan untuk bikin Darman selalu juara. Sore itu Raka sengaja jalan-jalan ke arah kampung belakang, tempat dia sebelumnya lihat Darman mampir. Jalannya sempit, diapit sawah di kanan kiri, dengan beberapa rumah tua berjajar. Waktu melewati sebuah warung kopi kecil, Raka iseng duduk. Dia pesen sebuah kopi hitam, lalu pelan-pelan mulai tanya ke pemilik warung. Pak, boleh tahu, rumah tua di ujung sana itu rumah siapa ya? Pemilik warung yang lagi ngaduk kopi langsung melirik. Ekspresinya agak berubah. Itu rumah Mbah Seno, katanya pelan. Siapa Mbah Seno, Pak? Ah, kamu orang luar ya? Mbah Seno itu orang tua yang katanya sakti. Banyak orang datang ke dia buat minta macam-macam. Ada yang minta rezeki, ada yang minta jodoh, ada juga yang minta gampang menang lomba. Raka langsung pasang telinga. Maksudnya lomba mancing juga. Si pemilik warung cuma nyengir tipis. Ya kamu tebak sendiri aja. Begitu malam tiba, Raka nggak bisa nahan lagi. Dia mutusin buat ngintip langsung ke rumah itu. Dengan hati-hati, dia jalan kaki menyusuri jalanan sepi. Cuma ditemani suara jangkrik dan cahaya bulan setengah. Sampai di depan rumah Mbah Seno, suasananya langsung beda. Rumahnya besar tapi kusam. Catnya mengelupas, jendela ditutup rapat. Ada bau kemenyan samar-samar yang terbawa angin. Dari celah jendela, Raka lihat cahaya lampu redup. Lalu terdengar suara orang komat-kamit seperti sedang membaca mantra. Dek, jantung Raka berdetak kencang. Dia yakin itu suara Mbah Seno. Tiba-tiba suara itu berhenti. Lalu terdengar suara lain. Lebih berat seperti bukan suara manusia. Raka mundur pelan-pelan, takut ketahuan, tapi langkahnya menginjak ranting kering. Krek, suara sunyi, lampu di dalam rumah mendadak padam. Raka buru-buru lari, gak berani nengok lagi. Besoknya Raka balik lagi ke warung kopi. Dia cuma tanya lebih jauh ke beberapa orang tua di sana.
Salah satu bapak yang rambutnya sudah putih bercerita, dulu sebelum jadi kolam pancing, daerah itu rawa-rawa kecil. Banyak orang percaya di dalamnya ada penunggu. Makhluk besar hitam, katanya mirip ikan, tapi ukurannya segede perahu. Orang sini dulu manggilnya si bayangan air. Terus, kenapa bisa jadi kolam? Tanya Raka penasaran. Ya karena ada yang nguras, nimbun terus dijadiin kolam buatan. Tapi ya penunggunya nggak hilang, dia tetap ada, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa ngajak kerjasama sama makhluk itu. Orang itu tentunya Mbah Seno. Bapak itu mengangguk pelan. Iya, katanya Mbah Seno bisa manggil si bayangan air. Kalau ada orang minta bantuan, biasanya lewat dia. Nah, si Darman itu salah satunya. Sore harinya, Raka nekat datang ke tepi kolam lagi. Kali ini dia nggak ikut lomba, cuma pura-pura mancing sendirian. Saat suasana sedang sepi, dia melihat sesuatu di salah satu sudut kolam. Ada sesajen, daun pisang dengan nasi, bunga, kemenyan, dan seekor ayam kecil yang sudah dipotong. Raka makin yakin ini bukan kolam biasa, ini tempat ritual. Malam itu, rasa penasaran si Raka malah makin jadi. Dia mutusin buat tinggal lebih lama di sekitar kolam. Dia sembunyi di balik pohon, menunggu kalau-kalau ada aktivitas mencurigakan. Dan benar saja, menjelang tengah malam, Raka melihat sosok berjalan pelan mendekati kolam. Itu Darman bersama Mbah Seno. Mbah Seno membawa kendi kecil, sementara Darman membawa seekor ayam hitam hidup-hidup. Raka menahan napas, mencoba mengintip dari jauh. Mbah Seno lalu mulai menaburkan bunga ke dalam air, membaca mantra dengan suara pelan namun tegas. Lalu Darman menyembelih ayam hitam itu. Darahnya diteteskan ke kolam. Air kolam tiba-tiba bergolak. Bukan seperti riak ikan biasa, tapi bergolak keras, seperti ada sesuatu besar yang bergerak di bawah permukaan. Raka merinding. Dia benar-benar melihatnya. Bayangan besar hitam melintas di bawah air. Matanya merah, menyala sekilas. Saat Raka asik mengintip, tiba-tiba ranting di bawah kakinya patah lagi. Krak! Suara itu terdengar jelas di tengah keheningan malam. Mbah Seno langsung menoleh tajam ke arah tempat Raka bersembunyi. Matanya seperti menembus kegelapan, seakan langsung tahu ada yang mengintip. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara berat. Si Raka panik. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari sekuat tenaga. Gak peduli meski bajunya robek kena ranting. Dari belakang, suara Mbah Seno terdengar menggema. "Berani-beraninya kau mengintip, kau akan menyesal." Sejak kejadian itu, Raka sadar kalau dia sudah masuk terlalu jauh. Tapi rasa penasarannya belum hilang. Dia tahu ada rahasia besar di balik ritual itu. Dan yang paling penting, dia sadar kalau sekarang dia sendiri mungkin sudah jadi target Mbah Seno. Setelah malam itu, hidup Raka berubah. Awalnya dia pikir, mungkin cuma kebetulan aja ketahuan. Tapi ternyata sejak hari itu, hal-hal aneh mulai menghantui dirinya.
Malam pertama setelah kejadian, Raka mimpi aneh. Dia mimpi lagi duduk di pinggir kolam, sendirian, suasananya gelap, gak ada orang sama sekali. Lalu dari dalam air muncul gelembung-gelembung besar. Perlahan seekor ikan raksasa muncul ke permukaan. Badannya hitam legam, sisiknya kasar, matanya merah menyala. Tapi yang bikin Raka kaget, mulut ikan itu tiba-tiba bicara. "Kenapa kau ikut campur?" Suaranya berat bergema. Raka langsung terbangun, tubuhnya penuh keringat. Sejak itu hampir tiap malam dia mimpi yang sama. Kadang ikan itu muncul makin dekat, kadang suaranya makin jelas. Selalu dengan kalimat yang sama, "Jangan ikut campur." Bukan cuma mimpi, gangguan juga mulai muncul di rumah Raka. Pintu kamarnya sering terbuka sendiri tengah malam. Lampu tiba-tiba padam. Bahkan suatu kali dia mendengar suara percikan air dari dalam kamarnya. Padahal gak ada apa-apa selain ember kosong. Yang paling bikin merinding, suatu malam Raka bangun karena rasa kasurnya itu basah. Waktu dia nyalain lampu, kasurnya beneran basah kuyup, kayak habis disiram air kolam. Tapi anehnya gak ada sumber air sama sekali di kamarnya. Raka yang makin ketakutan akhirnya balik lagi ke warung kopi. Dia coba cerita ke bapak tua yang pernah ngomong soal si bayangan air. Bapak itu cuma geleng-geleng. "Wah nak, kamu sudah terlalu jauh. Kalau kamu sudah ngelihat ritual itu, apalagi sampai dengar suara Mbak Seno marah, ya pasti kamu bakal diikutin." Raka menelan ludah. Diikutin maksudnya gimana, Pak? Ya makhluk itu gak suka kalau ada orang luar tahu rahasia mereka. Bisa jadi sekarang dia lagi ngikutin kamu. Kalau gak kuat iman bisa gila atau bisa celaka. Karena gak tahan, Raka coba lawan gangguan itu dengan caranya sendiri. Dia pasang doa-doa, nyalain ayat suci dari ponselnya, dan selalu bawa botol kecil berisi air doa dari masjid dekat rumah. Awalnya lumayan ngaruh, gangguan agak reda, tapi kalau malam Jumat, mimpi buruk itu balik lagi dan lebih parah. Bahkan suatu malam, ikan raksasa itu muncul di mimpinya sambil ketawa. "Kau pikir bisa kabur dari aku? Kau salah besar." Puncaknya suatu malam Raka nggak sengaja berpapasan langsung dengan Darman di jalan sepi. Darman yang biasanya cuek, kali ini menatap Raka tajam. Senyumnya dingin, seolah tahu Raka sudah mengintip semuanya. "Kamu jangan macem-macem, Rak," katanya pelan tapi tegas. "Kalau kamu masih ikut campur, nanti kamu yang hilang. Ingat itu." Ucapan Darman bikin bulu kuduk Raka meremang. Itu jelas seperti ancaman. Tapi bukannya mundur, rasa penasaran Raka malah makin besar. Dia merasa kalau mundur sekarang, semua gangguan ini akan tidak selesai. Satu-satunya cara, dia harus bongkar semuanya sampai tuntas. Raka pun mulai mencari orang pintar lain, mungkin yang bisa melawan Mbah Seno. Dan disinilah perjalanan masuk ke babak baru antara keberanian, rasa takut, dan ancaman nyata dari kekuatan gaib yang berhubungan dengan si bayangan air. Setelah diancam langsung sama Darman, Raka sadar
Dia nggak bisa terus-terusan berjuang sendirian. Gangguan semakin sering, badannya makin lemah, dan pikirannya mulai kacau karena kurang tidur. Akhirnya lewat seorang teman, Raka dikenalin ke seorang ustadz di kampung yang katanya bisa membantu orang yang kena gangguan makhluk halus. Ustadz ini sederhana banget, orangnya tenang, nggak banyak gaya. Raka cerita panjang lebar tentang lomba mancing, ritual tengah malam, mimpi ikan raksasa, sampai ancaman dari Darman. Ustadz itu hanya mengangguk pelan lalu berkata, "Yang kamu lihat itu bukan hal baru. Dari dulu sudah ada orang-orang yang bersekutu dengan jin demi mencari jalan pintas, termasuk dalam lomba mancing. Mereka pakai perjanjian goib, makanya hampir selalu menang. Tapi kalau sampai kamu ikut campur, ya wajar kalau mereka merasa terusik." Ustadz itu lalu kasih nasihat, "Kalau kamu benar-benar mau lepas, jangan cuma pakai air doa atau bacaan di ponsel. Kamu harus kuatin diri, dekatkan diri sama Allah, jangan takut. Karena jin itu meskipun menakutkan, sebenarnya mereka juga makhluk yang lemah kalau iman kita lebih kuat." Raka mengangguk, tapi dalam hatinya rasa takut tetap besar. Karena tiap malam suara si bayangan air makin jelas. Bahkan sekarang kadang terdengar bukan cuma di mimpi, tapi juga di telinga saat dia terjaga. Bayangin aja lagi duduk sendirian, tiba-tiba ada suara berat berbisik, "Kau akan jadi milikku." Ustadz itu akhirnya setuju membantu. Malam itu Raka diajak ke musola kecil. Lampu temaram, angin malam bikin bulu kuduk berdiri. Ustadz mulai membacakan doa-doa, sementara Raka diminta untuk duduk diam, fokus, dan jangan sampai ketakutan. Baru beberapa menit berjalan, tubuh Raka tiba-tiba bergetar hebat. Dia nggak bisa kontrol, tangannya mengepal, matanya terasa panas. Lalu dari mulutnya keluar suara berat, bukan suara dari Raka sendiri. "Dia milikku, jangan campuri urusanku." Ustadz tetap tenang, terus membaca doa dengan suara lantang. Semakin keras doa dipanjatkan, semakin liar tubuh Raka bergerak. Sampai akhirnya suara itu menjerit panjang lalu hilang. Raka ambruk, napasnya ngos-ngosan, tubuhnya lemas, tapi hatinya agak lega. Ustadz hanya bilang pelan, "Itu baru permulaan. Jin itu belum sepenuhnya pergi. Mereka masih mengincar kamu. Tapi ingat, selama kamu nggak gentar, mereka nggak bisa benar-benar menyakitimu." Beberapa minggu kemudian ada lagi lomba mancing besar dengan hadiah lebih gila. Uang tunai ratusan juta plus mobil tentu saja. Darman ikut lagi dan rumor menyebar. Katanya kali ini ritual yang dilakukan lebih besar karena persaingannya makin ketat. Raka yang masih penasaran nekat datang. Meski banyak orang bilang dia sebaiknya menjauh, dia duduk jauh di pinggiran, pura-pura hanya jadi penonton biasa. Benar saja, sejak awal lomba, Darman langsung unggul. Tangkapannya jauh lebih besar dari peserta lain. Semua orang heran, tapi nggak ada yang berani ngomong. Raka hanya menatap tajam. Dia tahu kemenangan itu bukan karena teknik, tapi karena campur tangan Mbah Seno dan makhluk goib peliharaannya.
Malam harinya Raka lagi-lagi nekat mengikuti Darman dari kejauhan. Seperti sebelumnya, Dharma pergi ke pinggir kolam yang sepi. Tapi kali ini ritualnya lebih besar. Ada sesajen lebih banyak, kepala kambing, dupa yang membumbung tinggi, dan botol berisi darah. Darman berlutut di depan Baseno, sementara suara gemuruh air terdengar makin kencang. Tiba-tiba dari permukaan kolam muncul bayangan raksasa jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Bentuknya seperti ikan mas jumbo, tapi dengan wajah menyeramkan. Matanya merah, sisiknya hitam, dan tubuhnya berkilat basah. Itulah si bayangan air yang katanya jadi penentu kemenangan Darman di setiap lomba. Raka yang melihat dari jauh gemetar hebat, jantungnya hampir copot, tapi kali ini dia sudah siap. Dia menggenggam botol kecil berisi air doa yang diberikan Ustadz, lalu berbisik pelan membaca ayat-ayat suci. Entah bagaimana, tiba-tiba Darman seperti menyadari ada yang mengintip. Dia menoleh, menatap tajam ke arah Raka. "Raka, keluar kau!" teriaknya keras. Dalam sekejap, Baseno ikut menoleh. Matanya merah menyala. Bayangan besar di air mendadak mengamuk. Air kolam bergelombang tinggi seakan ada badai di dalamnya. Raka berlari ketakutan, tapi langkahnya berat, seakan tanah menarik kakinya. Di belakang, suara tawa goib menggema. "Kau akan jadi korban berikutnya." Keesokan harinya, kabar mengejutkan tersebar. Lomba mancing itu mendadak dibubarkan. Kolam tiba-tiba kering, airnya surut entah kemana. Ikan-ikan mati berserakan. Orang-orang panik, tapi nggak ada yang tahu sebabnya. Yang lebih mengejutkan lagi, Darman hilang. Banyak yang bilang dia tenggelam malam itu, ditarik oleh makhluk yang selama ini membantunya. Ada juga yang bilang dia kabur karena takut rahasianya terbongkar. Sementara Mbah Seno nggak pernah terlihat lagi. Ada yang bilang dia ikut ditelan bayangan goib itu. Raka selamat, tapi pengalaman itu membekas seumur hidupnya. Gangguan masih sesekali datang, tapi berkat bimbingan Ustadz dan keteguhan hatinya, Raka bisa bertahan. Dia berjanji nggak akan lagi ikut campur urusan dunia hitam. Tapi juga nggak akan diam kalau ada orang yang main curang dengan cara seperti itu. Dan begitulah rahasia di balik kemenangan Darman dalam lomba mancing akhirnya terungkap. Bukan karena teknik, bukan karena umpan jitu, tapi karena perjanjian gelap dengan makhluk goib lewat bantuan seorang dukun. Pertanyaannya sekarang, kalau hadiah lomba begitu besar, uang ratusan juta, bahkan mobil mewah, apa kalian berani ngambil jalan pintas kayak Darman? Atau lebih baik kalah tapi dengan cara jujur dan tenang? Karena satu hal yang pasti, kemenangan dari hasil perjanjian gelap ujung-ujungnya pasti berakhir dengan bayaran yang jauh lebih mahal. Gimana Sobat Lemari Tua? Coba kalian komen di bawah. Apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau merasa takut? Dan sekian cerita untuk kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.